Baik, di sini saya akan membacakan kasus airware and breathing. Anda adalah seorang perawat IGD yang menerima pasien laki-laki berusia 45 tahun yang datang ke IGD setelah kecelakaan lalu lintas. Pasien dibawa oleh temannya dengan keluhan sesak dan tampak bingung. Saat tiba, pasien tidak menggunakan penyangga leher atau kolar dan tampak kesulitan bernapas. Dengan data klinis, merespon membuka mata saat dipanggil keras, suara napas frekuensi 32 kali per menit, pola napas menggunakan otot bantu, saturasi oksigen 88% tanpa oksigen. Inspek dada turun tidak simetris, terdapat luka gores pada wajah, darah di mulut. Nadi 118 kali per menit, tekanan darah 100/70. Untuk instruksinya, pemeriksaan airware pastikan keselamatan diri dan pasien. Yang kedua, lakukan penilaian awal airware, seperti apakah jalan napas terbuka, lalu apakah ada suara napas abnormal seperti snoring, gurgling, lalu apakah ada benda asing atau darah di rongga mulut. Yang ketiga, lakukan stabilisasi cervical spine. Yang keempat, lakukan manuver membuka jalan napas. Yang kelima, lakukan suction untuk membersihkan sekret atau darah jika ada. Yang keenam, pastikan jalan napas paten. Yang ketujuh, bila masih tidak adekuat, pasang airware injection. Lalu pemeriksaan breathing. Yang pertama, observasi pola napas, frekuensi, retraksi. Yang ketiga, simetri dada. Yang kedua, auskultasi kedua sisi paru. Apakah ada suara napas menurun? Lalu apakah ada suara wheezing? Yang ketiga, ukur saturasi oksigen. Yang keempat, berikan oksigen 10-15 liter per menit. Yang kelima, jika ventilasi tidak efektif, pertimbangkan AMBUBEG. Yang keenam, evaluasi kerja napas, penggerakan dada, saturasi setelah pemberian oksigen. Yang ketujuh, jika pernapasan asimetris, curiga pneumotoraks, lalu segera lapor ke dokter. Pastikan aman diri dan juga aman pasien. Kemudian lihat jalan napas pasien apakah paten atau tidak. Jalan napas pasien tidak paten. Dan kemudian terdapat suara groaning pada pasien atau pasien menegur dikarenakan terdapat sekret. Dan kemudian di rongga mulut terdapat darah sehingga harus dilakukan suction. Namun sebelumnya kita buka jalan napas pasien dulu dengan melakukan jaun keras. Kemudian dipasang nekolar pada pasien. Dan dilakukan suction pada pasien. Setelah dilakukan suction, jalan napas pasien kembali paten dan tidak perlu dilakukan pemasangan OPA maupun NPA. Yang pertama, observasi napas pasien. Retraksi napas pasien yaitu 32 kali per menit. Lalu retraksi dada, pasien menggunakan otot bantu dada yaitu retraksi intrakostal. Lalu naik turun dinding dada pasien tidak simetris. Auskultasi dada pasien. Tidak ada suara napas menurun, tidak ada suara napas tambahan wheezing dan hacking. Lalu periksa saturasi oksigen pasien. Saturasi oksigen pasien 88%. Berikan bantuan oksigen NRM. Evaluasi napas pasien setelah diberikan oksigen, saturasi oksigen meningkat, dinding dada pasien simetris, dan juga frekuensi napas pasien menurun.